cara penyambutannya. Saudara, nah kita harus berbuat baik pada semua orang, terutama saudara-saudara seiman. Ini firman Tuhan. Jadi posisi kita sebagai seorang hamba Tuhan, di mana kita berada, kita pernah diperlakukan sebagai apapun saudara yang ada. Saudara, kita harus tetap bersikap baik. Karena kita menjaga hati, jangan sampai dikotori, saudara. Pengalaman kami sudah sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan kurang lebih sudah hampir 40 tahun dalam bidang Tuhan. Tidak sedikit masalah, tentang problem yang kami hadapi, fitnah-fitnah yang kami hadapi, suara sumbang yang kami hadapi. Tetapi saudara, kami tidak imbangi. Kami tetap lapang dada. Yang penting posisi saya benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti membela. Itu prinsip. Karena firman Tuhan jelas mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang penting posisi kita benar di hadapan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pengalaman saya, saudara, ini dia sebagai pengurus gereja saya. Saudara, saya kalau bersalah tidak berani berdusta, tidak berani menambah-nambah. Bapak ini pengalaman pelayan pekerjaan Tuhan. Baik itu dari dalam maupun di luar. Baik dari hamba-hamba Tuhan pun sudah ada yang negatif penilaian. Nah ini sudah. Pak Sapius sih membari ya. Saudara ya. Jadi saudara, kita pun harus tahu. Ya saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas saudara. Jadi yang pertama saya akan sampaikan semua saudara, tapi kami saat ingin menyampaikan sesuatu hal yang benar-benar seringkali ini masih terjadi di lingkup hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan kami ingin saudara, ini tidak terjadi terus karena apa? Kalau kita masih memiliki gap antara satu yang lain saudara, itu akan membuat pekerjaan Tuhan yang kita layani itu akan mengalami goncangan saudara. Dan apa yang kita tabur tidak kita tuai masalahnya. Saudara. Jadi saudara, selain saudara kita, saudara menjadi terang di mana kita berada, saudara, baik itu di lingkup dalam keluarga, di dalam berjemaat yang ada, saudara, hubungan kita antara gembala dengan jemaat saudara, itu harus hubungan sebagaimana bapak dan anak yang ada. Ini saya terangkan sampai hari ini saudara, ya kalau ada firman Tuhan, kalau kamu harus suka memberi tumpangan, saudara, itu kami lakukan. Seringkali kami ada di jemaat Tuhan yang ada. Karena firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang menyeru pada Tuhan yang selamat, tapi hanya orang yang mendengar suaraku dan yang melakukan. Setelah bahas saudara, dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat, tanda heran. Itu kelompok hamba-hamba Tuhan saudara. Tapi Tuhan akhirnya katakan, aku akan berserah kepadamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Matius 7 dan ayat yang keberapa 22, 33 dan 24. Dan kita bisa melihat saudara, jadi walaupun hamba Tuhan sekaligus tidak menjamin keselamatan itu, tetapi firman mengatakan hamba Tuhan, saudara, yang betul-betul memiliki hati seperti yang Tuhan mau, saudara, yang menjadi taat akan firman daripada Tuhan, saudara, itu yang mendapat jaminan keselamatan itu. Sudah, walaupun jika seorang hamba Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan pendusta di hadapan Tuhan. Saudara. Nah itu sebabnya saudara Rasul Paulus sudah berkata kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda, yaitu Timotius yang ada di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, hendaklah kamu jadi teladan. Jangan kau dipemudakan orang sebab kamu muda, tapi hendaklah menjadi teladan yang baik di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu yang ada. Saudara, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan senior, saudara, dia tidak ingin pengerjaannya yang masih muda ini, saudara, mewarisi sesuatu yang tidak benar. Tapi Paulus mengharapkan hamba Tuhan yang masih muda ini, walaupun dia masih muda,
Dan jangan sampai dipermudahkan orang. Tapi hendaklah kau menjadi teladan yang baik di dalam perkataanmu. Yang pertama, saudara. Saudara, ini yang sedikit kami akan angkat saudara ya. Saudara, mengapa saudara perkataan kita ini harus menjadi teladan? Karena setiap hamba Tuhan tidak boleh mengeluarkan perkataan seenaknya sendiri. Ya, karena perkataan itu ada 3 bagian, 3 porsi yang sehingga dikatakan ada orang yang ngomong itu mari ngomong sampai naik dewi tanpa dipikir. Dalam bahasa Jawanya saknya pelosil ambil ini. Itu ada, saudara. Ada orang yang berbicara baru dipikir. Aku ngomong apa? Aku getun, aku ngomong kayak kadang dulu tak ada orang. Yang terakhir, berpikir dulu sebelum berbicara atau berkata-kata. Tapi seringkali yang dikatakan yang sering terjadi di mana? Ngomong sakar PDW tanpa dipikir, saudara, atau ngomong baru dipikir, atau dipikir baru ngomong, yang mana? Karena dipikir dulu, pikir-pikir dulu, bener lah. Tapi seringkali yang terjadi yang mana? Ngomong bisik baru dipikir. Betul nggak saudara? Ngomong aku pun jenggung apa enggak? Jenggung perasaan itu apa enggak? Yang penting aku ngomong. Itu sebenarnya seringkali terjadi. Sudah komplain, saudara ya. Itu terjadi. Dan seringkali itu saudara ya. Ngomong saya antara PDW, ngomong sakar tapi harus dipikir dan dipikir dulu baru ngomong. Sebetulnya dipikir dulu baru ngomong. Sudah sih omong aku ini bener enggak? Ngomong perasaan apa enggak? Saudara. Nah ini kalau hamba-hamba Tuhan udah begitu, sudah hati-hati. Ya, saya dulu pernah saudara ketika saya masih sakit parah waktu dalam perintisan di Talok, saya kena radang otak itu saudara ya. Ya sudah dikatakan mati suri lah. Ya, ketika saya mengalami sakit, otomatis sebagai hamba Tuhan minta bantuan kepada hamba Tuhan yang lain kan, saudara ya. Mohon bantuan doa untuk pendeta sahabat sudah mengalami kesakitan. Saudara, apa yang keluar dari mulutnya? Bukan satu doa, tapi satu penghakiman yang ada. Oh, sakit kuake dosa niku, kok bertobat. Saudara, wis loro. Diabane mau langsung krungu ya apa kira-kira saudara? Oh, roket separah tabuk kono. Saudara, itu terjadi saudara. Tapi ketika dalam proses yang ada lagi yang kalau orang-orang di desa Talok dulu Pak Pedirinya Pak Soti katakan gak kuat di desa Talok ini nih pendeta karena danyanya danyang Islam jadi danyang Islamnya tidak ada, danyang Kristen nggak ada. Cukup danyang Islam nggak kuat apa pendeta begini dan saudaranya. Oh, nasi ngomong mana? Oh, itu kenaan di kali lu. Ya sudah. Kok pendeta kok kenaan di kali lu. Kan lucu ya saudara ya. Jadi baik orang luar, orang dalam, hamba Tuhan pun seringkali kalau kita tidak merenungkan saudara, setiap melihat sesuatu atau kejadian yang menimpa pada hamba Tuhan yang lain, saudara, itu bukan doa tapi penghakiman yang seringkali keluar. Saya tahu saudara hal itu. Sudah penghakiman yang terjadi. Dan ketika saya mengalami mujizat Tuhan, mata sini memang sudah yang sebelah kanan saya saudara ini sudah putus, sudah ada dokter di ronsen 3 kali sudah putus. Terus pengalaman sudah penginjilan pertama kali Bapak Pendeta Dolfiranto dari Jakarta, teman seangkatan juga. Sudah pada waktu hari Sabtu dia datang. Ketika saya mendengar, karena saya di rumah sakit itu saudara, saya sudah dikatakan sudah tidak ada harapan. Dan ketika saya mati suri, saudara, justru saya mendengar suara Tuhan, aku tidak panggil kamu dalam usia muda. Pulanglah, lihat saudaramu semua dalam keadaan undur daripada aku. Pulang. Ya, beritahu supaya mereka bertobat, kalau tidak aku datang menghukum mereka. Saya waktu minta pulang sudah dalam keadaan seperti tengkorak itu.
24 hari tidak bisa kebagian makan, hanya teriak-teriak nangis. Saudara, ini Pak Bisri yang pernah lihat saya nyambangi. Ya Pak Bisri ya, itu pentol dia melihat itu. Masih tinjekin batu dia pelayarannya. Saudara, ketika saya pulang, dia si bapak saya digotong kayak tengkorak hidup itu saudara. Itu tidak bisa apa-apa. Di rumah 1 bulan, mata masih tertutup. Saudara, saya katakan, Tuhan, bagaimana nanti kalau saya melayani Engkau dengan mata mati satu, Tuhan? Bagaimana kalau nanti saya mengatakan bahwa kuasa pun tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya? Bagaimana Tuhan saya mengatakan mujizat-Mu, sedangkan kami sendiri dan keadaan buta mata 11? Saya pernah berdoa putus asa. Arti putus asa itu saya minta mati sudah. Karena begini, Tuhan, daripada saya nanti hidup dengan mata mati satu, buta satu, lebih baik Tuhan panggil saya. Itu sudah saya doakan. Ya. Itu sebabnya ketika kami mendengar ada rombongan tim penginjilan dari Jakarta, Bapak Pendeta datang sudah, gitu, Pak. Saya sudah langsung merasakan Allah itu hadir. Dulu rujuknya berdiri. Dan hati saya, inilah jawaban Tuhan. Sudah, itu 1 bulan di rumah masih mau bicara, sudah, tidak bisa kemasukan makanan. Makanlah sebanyak keluarnya, air lagi. Sudah, itu kami alami. Sudah, datang ketika tempat dokter pun datang, saudara, dia tidak menghakimi, dia menguatkan saya. Dia pakai kitab Ayub. Sakius, kita sama-sama hamba Tuhan, sama-sama gembleng di PJ. Ya, kamu harus tahu, lihat Ayub itu orang yang tulus, orang yang jujur, orang takut akan Tuhan, orang menjauhkan diri dari kejahatan, toh masih diizinkan. Dan di balik ini pasti ada sesuatu, ada rahasia Tuhan. Sudah. Dan waktu itu saya didoakan oleh hamba Tuhan, tidak salah, termasuk Pak Kamto, itu masih pengerja ya, itu saudara, ditumpangi tangan hamba Tuhan, saya dikuatkan dengan kitab Ayub yang ada sampai berapa lama. Terus kami tumpangi tangan hamba Tuhan dan kami sendiri, saudara, nyanyi dalam nama Yesus, bilur ada kuasa dalam caranya. Beberapa kali, saudara, itu malam minggu, saudara, sekitar jam 5 sore, jam 5:30, saudara ya, kami didoakan dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, saraf-saraf yang sudah putus, saraf dan rusak, Tuhan ganti dengan saraf yang baru dalam nama Yesus, saudara. Nah, pada pagi hari saya bisa bangun, mata langsung bisa terbuka. Amin. Yang kanan itu, Oh, haleluya. saya tidak bisa lupakan, saudara, itu betul-betul kami alami. Saudara, lah dari semua pengalaman kami alami, saudara, ini satu, kalau saya bisa renungkan, setiap hamba-hamba Tuhan, sudah pasti dihati pengalaman secara pribadi sebagai modal di dalam pelayanan yang ada. Sekali banyak hamba Tuhan yang mengatakan, yang menyaksikan bahwa Allah itu berkuasa.